Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PMS kelas F yang menyampaikan hasil tugas besar kami yang berjudul analisis penggunaan gula rendah kalori guna mencegah penyakit diabetes. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Cindy Kartika Putri dengan NIM 0202, selanjutnya ada Eka Jumarnianti dengan NIM 1216, selanjutnya ada Adela Desiana dengan NIM 1402, selanjutnya ada Ocha Oceana Anugrah dengan NIM 1365, dan yang terakhir saya sendiri, Fauzan Waftal Wafi, NIM 1132. Adapun yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini adalah adanya produk manis yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari bahwa produk tersebut sangat memikat, terutama bagi remaja dan anak-anak. Dan juga tingginya kasus kematian karena diabetes, di mana pada tahun 2013 ada sekitar 382 juta orang di dunia yang merupakan penderita diabetes, menurut data International Diabetes Federation, dan angka ini diperkirakan akan terus berkembang. Karena faktor kesehatan ini, banyak masyarakat yang mulai mencari gula alternatif untuk menjaga kadar gula darahnya dengan mengganti gulanya menjadi gula rendah kalori. Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat kami rumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana statistika deskriptif dari data analisis penggunaan gula rendah kalori guna mencegah penyakit diabetes. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi dari data analisis penggunaan gula rendah kalori guna mencegah penyakit diabetes. Dan yang ketiga adalah bagaimana model regresi linier berganda yang digunakan dalam memprediksi kenaikan atau penurunan data analisis penggunaan gula rendah kalori. Dan yang terakhir, variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyakit diabetes dari data analisis penggunaan gula rendah kalori. Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat kami simpulkan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui statistika deskriptif dari data analisis penggunaan gula rendah kalori guna mencegah penyakit diabetes. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi dari data analisis penggunaan gula rendah kalori guna mencegah penyakit diabetes. Yang ketiga adalah mengetahui model regresi linier berganda yang digunakan dalam memprediksi kenaikan atau penurunan dari data analisis penggunaan gula rendah kalori. Dan yang terakhir adalah mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyakit diabetes dari data analisis penggunaan gula rendah kalori. Dalam laporan ini, data yang digunakan berasal dari metode survei yang dilakukan dengan media Google Form. Adapun responden yang menjadi sasaran dari survei kami ialah berupa mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 dan 2020. Hasil dari pengisian Google Form-nya adalah sebagai berikut. Terdapat 81,5% yang menjawab tidak untuk pernyataan apakah ada anggota keluarga Anda yang menderita diabetes, dan sisanya menjawab ya. Adapun 93,8% responden yang menjawab jenis gula yang digunakan berupa gula pasir biasa dan sisanya menjawab gula rendah kalori. Dan berikut adalah grafik jumlah penderita diabetes di keluarga mereka. Adapun variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut, yaitu X1, jumlah orang yang terkena diabetes, X2, jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori, X3, jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes, dan yang terakhir, Y, jumlah orang yang mengkonsumsi gula rendah kalori. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, dengan variabel X1 didapatkan rata-rata sekitar 0,215, standar deviasinya 0,465, variansinya 0,216, nilai maksimumnya 2, dan nilai minimumnya 0. X2 didapatkan rata-ratanya sekitar 0,076, standar deviasinya 0,617, variansinya sekitar 0,381, nilai maksimumnya 5, dan nilai minimumnya 0. X3 rata-rata didapatkan 0,138, standar deviasinya 0,667, variansinya 0,445, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 0. Terakhir, Y dengan rata-rata sekitar 0,284, standar deviasinya 1,135, variansinya 1,29, nilai maksimumnya 6, dan nilai minimumnya 0. Next.
Lalu ada uji korelasi antara variabel Y dan X1, didapatkan nilai korelasinya sekitar 0,484, variabel Y dan X2 sekitar 0,520, dan Y dan X3 sekitar 0,826. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa uji korelasi antara jumlah orang yang mengonsumsi gula rendah kalori Y dengan jumlah orang yang terkena diabetes X1, jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori X2, jumlah orang yang mencegah diabetes dengan menggunakan gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes X3 untuk masing-masing variabel dengan signifikansi 0,05. Next. Selanjutnya dapat dilihat tabel koefisien regresi berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi untuk jumlah orang yang terkena diabetes yaitu X1 sebesar 0,182. Untuk jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori yaitu X2 diperoleh 1,004. Dan untuk jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes X3 sebesar 1,360. Sehingga dari data tadi dapat diketahui nilai dari masing-masing beta N didapatkan model regresi Y sama dengan negatif 0,020 ditambah 0,182 ditambah 1,004 ditambah 1,360. Next. Berikut dapat kita lihat tabel dari hasil analisis regresi berganda uji serentak. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen secara signifikan dikarenakan nilai F signifikan yaitu 5,741 E min 109 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penolakan H0, yang artinya ada nilai parameter yang signifikan terhadap model. Berikut dapat kita lihat hasil tabel dari hasil analisis regresi berganda uji parsial, di mana dapat disimpulkan bahwa jumlah orang yang mengkonsumsi gula rendah kalori memiliki nilai p-value yaitu 0,188 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, sehingga keputusan gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang yang mengkonsumsi gula rendah kalori dengan model. Pada jumlah orang yang terkena diabetes memiliki nilai p-value yaitu 1,03872 E min 06, lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga keputusan tolak H0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang yang terkena diabetes dengan model. Pada jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori memiliki nilai p-value yaitu 1,6716 E min 79 kurang dari taraf signifikan 0,05, sehingga keputusan tolak H0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori dengan model. Pada jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes memiliki nilai p-value yaitu 5,2803 E min 90 kurang dari taraf signifikan 0,05, sehingga keputusan tolak H0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes dengan model. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi pembahasan dan perhitungan statistika mengenai analisis penggunaan gula rendah kalori
Guna mencegah penyakit diabetes, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah orang yang terkena diabetes adalah sekitar 0,1215. Jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori adalah sekitar 0,076. Jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes adalah sekitar 0,138 orang. Dan jumlah orang yang mengonsumsi gula rendah kalori adalah sekitar 0,284 orang. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Y dengan variabel X1. Berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,484. Antara variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,826. Yang ketiga, berdasarkan koefisien regresi untuk jumlah orang yang terkena diabetes X1 sebesar 0,182. Untuk jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori X2 sebesar 1,004. Untuk jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes X3 sebesar 1,360. Sehingga dari data di atas dapat diketahui nilai dari masing-masing beta N didapatkan model regresi sebagai berikut. Y sama dengan negatif 0,020 ditambah 0,182 ditambah 1,004 ditambah 1,360. Selanjutnya yang keempat, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyakit diabetes dari data analisis penggunaan gula rendah kalori adalah jumlah orang yang mengonsumsi gula rendah kalori dengan jumlah orang yang terkena diabetes. Jumlah orang yang tidak memiliki riwayat diabetes dan menggunakan gula rendah kalori dan jumlah orang yang mencegah diabetes dengan memakai gula rendah kalori karena memiliki riwayat diabetes. Karena keputusan tolak H0 artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap model. Baik, ya itu tadi adalah pemaparan dari hasil penelitian tugas besar dari kelompok 3 kelas F dari kami. Semoga untuk kedepannya penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat di ITK nanti. Mungkin sekian itu saja dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.